Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini. Oke teman-teman sahabat pencinta militer. Oke kali ini kalau kemarin saya membahas tentang kapal perang yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Nah kali ini saya akan membahas sedikit tentang kekuatan Angkatan Udara yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara pastinya. Oke, langsung saja ya. Karena apa ya? Karena TNI Angkatan Udara ini sangat vital perannya. Karena pertempuran di masa depan itu ya menggantungkan diri pada Angkatan Udara ya. Kenapa? Karena ada sebuah pepatah mengatakan siapa yang menguasai udara di suatu negara dalam suatu pertempuran, maka dialah pemenangnya. Ya. Kenapa? Karena dengan menguasai udara, dia bisa menghancurkan kapal perang, dia bisa menghancurkan instalasi militer di darat, dia bisa menghancurkan pangkalan angkatan laut yang berisi kapal-kapal perang, juga dia bisa menghancurkan batalion, baik pertahanan udara maupun batalion yang ngangkut tank dan lain sebagainya. Markas militer itu bisa dihancurkan dari udara. Jadi vital perannya angkatan udara. Makanya kita harus mempunyai angkatan udara yang kuat. Nah, oke. Kita bahas satu persatu ya. Pertama kita membahas tentang pesawat patroli. Nah, pesawat patroli ini ada beberapa macam ya. Ada pesawat patroli yang punya tipe pengintai. Jadi seperti kita punya pesawat Boeing 737-200 Surveiller. Ini berfungsi untuk mengintai, mendeteksi berbagai penerbangan gelap yang masuk di ruang udara Indonesia. Nah, pesawat ini bermarkas di Makassar ya, di samping Skadron 11 Makassar, rumahnya pesawat Sukhoi. Oke, ada beberapa peristiwa yang sudah ditorehkan oleh Boeing 737-200 Surveiller. Itu dia bisa misalnya ada penerbangan gelap pesawat sipil melewati angkasa udara kita dan terdeteksi oleh radar yang di darat atau satuan radar, maka untuk mengunci dari pesawat yang liar, yang ilegal, maka diterbangkanlah Boeing 737-200 Surveiller. Nah, setelah dikunci, untuk melakukan setelah identifikasi pesawat apa yang sedang melintas, yang melakukan pelanggaran, maka akan diteruskan oleh Komando Gabungan Pertahanan Udara. Pokoknya itu ya. Lupa singkatannya. Jadi setelah melalui diteruskan ke Komando Gabungan Pertahanan Udara, maka dari situ akan diteruskan ke pangkalan militer atau skadron yang memiliki pesawat tempur untuk mengintercept atau ya menyergap pesawat tersebut. Misalnya itu pesawat sipil yang tidak berkecepatan tinggi, mungkin bisa lewat pesawat Hawk MK200 atau 209 atau pesawat Golden Eagle T-50 Golden Eagle. Tapi biasanya yang standby itu adalah F-16 atau Sukhoi. Nah, mungkin yang agak hemat mungkin ya pakai Hawk MK200 untuk mengintercept pesawat yang tanpa senjata atau pesawat sipil. Itu adalah salah satu peran daripada pesawat pengintai. Kemudian kita juga punya pesawat pengintai maritim jenis CN-235 MPA. Kemudian ada juga CN atau C-295 MPA. Nah, ini berfungsi untuk mengintai, mengidentifikasi pergerakan kapal-kapal yang ada di lautan yang masuk ke alki kita. Jadi pesawat ini bisa mengidentifikasi pesawat apa yang sedang melintas, sudah punya izin atau belum,
dan mau kemana arahnya, apa yang dibawa, dan lain sebagainya. Karena dia bisa mendeteksi jenis kapal apa yang sudah melintas, pasti karena ada registrasinya. Ini pesawat yang mutus untuk mengawal maritim kita, karena kita mempunyai garis pantai yang sangat luas, sangat panjang, dari Sabang sampai Merauke, dari Ambalat sampai dengan di Selat Lombok atau sampai di Arafuru. Oke, itu peran dari pesawat pengintai kita ya, pesawat tempur tipe pengintai. Nah, kita juga punya pesawat patroli. Nah, patroli ini semua bisa dipakai patroli ya. Baik itu pesawat angkut ringan, itu bisa untuk patroli. Tapi patroli di sini adalah untuk menjaga keamanan, ya, keamanan ruang udara kita. Nah, kita punya pesawat patroli jenis yang pertama Hawk MK200 dan MK209. Ini biasanya yang sering dipakai untuk patroli ya. Nah, ini bermarkas di Pekanbaru dan di Supadio di Pontianak. Kemudian kita juga punya pesawat Golden Eagle T-50 Golden Eagle. Nah, ini pesawat serang latih, pesawat tempur latih. Nah, karena ini digunakan untuk konversi. Nah, jadi ada pesawat tempur tapi bukan untuk bertempur, tapi untuk berlatih. Seperti T-50 Golden Eagle ini, sebagian yang belum memiliki radar itu untuk berlatih. Tapi kalau sudah dilengkapi dengan radar, maka dia bisa dipasangi dengan rudal sehingga bisa untuk bertempur. Nah, dan kita sebagian sudah dilengkapi dengan radar, jadi siap untuk berlatih dan siap untuk bertempur. Ya, baik itu untuk dipasang dengan rudal AIM 9X atau Maverick untuk sasaran darat. Oke, itu kita beli dari Korea Selatan ya. Nah, kita adalah pembeli pertama dari pesawat Golden Eagle. Nah, mantap kan? Kita beli langsung banyak 16. Lalu kemarin cepat ada crash. Kemudian kita juga mempunyai pesawat F-16 Fighting Falcon buatan Lockheed Martin. Nah, ini merupakan pesawat sejuta umat ya, karena pesawat ini sangat laris di pasaran, sangat laris sekali, karena bukan hampir lagi ya, sudah 4 ribuan pesawat tempur diproduksi oleh Lockheed Martin dan digunakan oleh beberapa negara. Nah, tetangga kita yang menggunakan adalah Thailand, kemudian Singapura itu menggunakan F-16 Fighting Falcon. Nah, kita dulu beli di tahun 80-an itu, kita beli 12 unit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari Blok 15. Kemudian seiring waktu terjadi kecelakaan 2, jadi kita sekarang tinggal 10. Nah, yang 10 ini lagi proses untuk MLU atau upgrade kemampuan, jadi tambah umur panjang operasionalnya. Misalnya bisa digunakan 5 tahun kemudian atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Nah, jadi udah kayak baru untuk upgrade-nya. Kemudian ini kita juga kemarin cepat dihibahi ya sama Amerika ya. Kita dihibahi pesawat F-16 24 unit yang ready untuk di-upgrade kemampuannya dari Blok 32. Itu diubah atau di-upgrade menjadi setara dengan Blok 52. Nah, di belakangnya ada embel-embel ID, berarti itu Blok 52 punya kita, punya Indonesia. Nah, sekarang sudah ditempatkan di Lanut Rusmeno Yadin yang ada di Pekanbaru, berdampingan dengan markasnya Hawk. Nah, kemudian ada juga sebagian ditempatkan di Lanut Iswayudi, Madiun. Nah, kita beberapa bulan ini memang lagi ramai ya, karena kita lagi mau mempersiapkan pengganti dari F-5 Tiger karena markasnya kosong. Jadi kemarin ada pergeseran dari Makassar, jadi 5 unit berapa unit ya? 4 unit kayaknya ya.
atau 3 unit ya kemarin yang ditempatkan dari Makassar dipindahkan ke Skadron 14 IFAYUD penyergap. Jadi untuk mengisi kekosongan dari F-53 yang sudah dipensiunkan. Nah itu sebenarnya kita sudah proses untuk pengadaan pesawat pengganti F-53. Seperti dari awal kita sudah mau mengadakan pembelian pesawat Su-35 Super Flying Craft Super Maneuver dari Rusia. Tapi karena terkendala dengan mungkin kasta dari Amerika, kemudian imbal dagang kita masih berbelit-belit sehingga belum tercapai kesepakatan walaupun sudah ada perjanjian pembelian ya. Nah, sekarang belum ada perubahan tentang seperti apa proses pembeliannya jadi atau tidak. Nah dari Amerika juga menawarkan kita untuk mengganti Sukhoi 35 bisa beli F-16 Viper Block 70. Ini varian terbaru dari keluarga F-16 buatan Lockheed Martin. Nah, kalau kita beli seperti yang digadang-gadang oleh teman-teman Formel, kalau kita memiliki 2 skadron dari F-16 Viper, mungkin ya bisa setara dengan kita memiliki pesawat Sukhoi 35 mungkin ya. Karena kita banyak bisa ditempatkan di mana-mana. Dan kemampuannya pun ya mungkin ini sudah menggunakan radar AESA dan sebagainya. Mungkin itu bisa mencukupi. Dan juga kita juga dapat tawaran dari apa kemarin ya, kita dari Pak Menhan kemarin sempat mau mendatangkan Eurofactor karena bekas, mungkin masih pertimbangan. Dan juga kemarin sempat juga ramai ya, kita ditawari atau kita meminta pengganti dari Sukhoi 35. Kita minta dari Amerika. Kita minta F-35 seperti halnya yang punya Singapura maupun punya Australia. Tapi ya itu kita belum siap dengan loncatan teknologi ya dari generasi keempat menuju ke 5. Kali ini kita harus ke 4+++ seperti Sukhoi 35 Super Flying Craft atau Super Maneuver. Oke. Nah, itu untuk Sukhoi untuk F-16 ya. Nah, kemudian kita juga punya pesawat patroli maupun pesawat tempur sebagai heavy factor andalan dari Angkatan Udara, yaitu Sukhoi 27 SK dan Sukhoi 30 MK1 MK2. Nah, kita mempunyai pesawat itu dan bermarkas di Skadron 11 Makassar. Nah, ini karena jangkauan dari operasionalnya atau operasi dari Sukhoi ini cukup luas, dia mampu membawa bahan bakar cukup banyak sehingga bisa mencapai hampir seluruh area di Indonesia dalam waktu yang cepat. Nah, makanya dinamakan heavy factor karena dia bisa mengontrol semua daya jelajah operasi. Nah, kemudian ini juga dilengkapi dengan rudal-rudal yang sudah baru seperti R77 dan lain sebagainya, mungkin KH-31, P dan sebagainya. Nah, ini kita bisa memiliki daya tawar. Kalau kita punya pesawat tempur canggih tapi tidak mempunyai senjata yang mumpuni, mungkin ya kayak macan ompong. Nah, makanya dengan adanya Sukhoi kita masih memiliki daya tarik yang sangat kuat ya, karena pemilik Sukhoi ini ada di kalau di Asia Tenggara ada Malaysia dengan Sukhoi 30 MKM, kemudian Vietnam mempunyai banyak Sukhoi ya, Sukhoi 30 MK2 seperti yang punya kita. Nah, mungkin kita nggak tahu ya apakah lebih canggih dari punya kita atau dia di bawah punya kita. Oke, kembali ke Sukhoi. Nah, Sukhoi ini diadakan mulai dari tahun 2003 oleh zamannya Presiden Megawati sampai dengan Presiden SBY untuk pengadaan Sukhoi 30 MK2 ya.
Dan ya, ditempatkan di Makassar, sebagian ditempatkan di Skadron 14 di Iswayudi untuk mengisi sementara dari skadron penyergap di kita. Nah, itulah pesawat tempur yang kita miliki. Ada juga ini yang penting, ini pesawat counter attack. Jadi ya, pesawat ini buatan Brazil dari Embraer Tucano, Super Tucano. Ini ditempatkan di Lanut Abdurrahman Saleh di Malang. Ini pesawat ini berfungsi untuk memberikan bantuan tembakan kepada pasukan infanteri di darat. Misalnya ada kontak pertempuran dan dari sinyal radio bahwa kita infanteri butuh bantuan tembakan untuk menghancurkan lawan di depan. Dan mungkin susah untuk dihajar dari bawah, bisa minta bantuan kepada pesawat counter attack, yaitu sejenis Super Tucano. Dulu kita punya namanya pesawat Bronco ya. Bronco ini ya pesawat yang kecil. Kalau bilang kita dulu waktu masih kecil namanya pesawat kotak yang biasa muter-muter di Kota Malang. Sekarang sudah diganti dengan Super Tucano. Nah, oke. Itulah sedikit penjelasan tentang pesawat tempur yang kita miliki. Nah, mungkin selain pesawat tempur kita juga pesawat angkut ya. Pesawat angkutnya mungkin sudah banyak tahu ya bahwa kita punya pesawat C-130 Hercules dari tipe H. Ya, kita dulu mau beli yang tipe J, tapi sampai sekarang masih belum ada terrealisasi. Kita juga punya pesawat angkut jenis CN235. Nah, ini pesawat angkut ringan atau menengah ya. Kita juga punya pesawat angkut juga dari C295. Nah, ini yang kita datang dari Spanyol kemarin. Nah, kita juga memiliki pesawat yang kecil lagi ya, yang dirakit di PBDI, yaitu NC212. Nah, ini yang sering kita lihat. Nah, ini sering dipakai oleh patroli maritim dari TNI Angkatan Laut untuk patroli maritim. Oke, mungkin itu penjelasan sekilas tentang pesawat tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Nah, semoga ke depan kita mempunyai pesawat tempur yang lebih canggih lagi. Kalau kita mempunyai pesawat tempur generasi kelima, sehingga daya tahan kita, daya getar kita semakin kuat, sehingga kita bisa menguasai menguasai udara kala kita dalam konflik peperangan. Nah, dengan kekuatan udara yang kuat, maka kita akan menang. Ya, oke. Nanti kita sambung lagi, kita bahas lagi dengan matra darat. Oke, ketemu lagi. Salam militer.